ingat bilangan berpangkat positif di mana A pangkat N di mana sama dengan A kali A sebanyak N kali. Sebanyak N kali ya. Jadi contohnya di sini. Misalkan ada 2 pangkat 4. Ingat, 2 pangkat 4 bukan 2 kali 4. Bukan 2 kali 4. Ini salah. Jadi 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2-nya sebanyak 4 kali. Jadi 2 pangkat 4 artinya 2-nya sebanyak 4 kali yang hasilnya 8. Nah, yang kedua ada bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0. Di sini Ibu kasih A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan bulat yang berpangkat 0 jadi hasilnya 1. Contohnya 2 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi semua bilangan bulat ini yang berpangkat 0 sama dengan 1. Nah, yang ketiga ada bilangan berpangkat negatif. Ingat, bilangan berpangkat negatif. Nah, ini kasih contoh sini. Umpamanya A pangkat negatif 1. Di mana akan menjadi 1 per A pangkat 1. Sudah? Jadi contohnya sini biar gue langsung jelaskan. Contohnya, misalkan 3 pangkat negatif 2. Jadi di sini bisa menjadi 1 per 3 pangkat 2. Jadi negatifnya ini akan hilang menjadi positif jika dia menjadi pecahan. Jadi hasilnya 1 per 9. Contoh lagi sekali. Umpamanya 4 pangkat negatif 3. Artinya 1 per 4 pangkat 3. Negatif di sini hilang ketika dia berubah menjadi pecahan. Seper. Jadi 1 per 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 1 per. Nah, jadi sini 1 per 4 kali 4 kali 4 jadinya 1 per 64. Ingat, 4 pangkat 3-nya 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, bukan 4 kali 3. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Di sini juga ada operasi perkalian. Kita hanya bilangan bulat yang mempunyai operasi perkalian. Bilangan berpangkat memiliki operasi perkalian. Yang pertama untuk sifatnya ada A di pangkat M dikali A pangkat N sama dengan di sini akan menjadi A pangkat M ditambah N. Ingat, jika terjadi sifat operasi perkalian dengan bilangan pokok yang sama A, jadi bisa pangkatnya dijumlahkan. Contohnya di sini. Umpamanya 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 sama dengan di sini bilangan pokoknya tidak sama. Lihat, 2 dan 4. Tetapi apakah bilangan pokoknya bisa menjadi sama? Bisa, karena 4 ini merupakan 2 pangkat 2. Ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Di sini bilangan pokoknya sudah sama. Jadi ketika bilangan pokoknya sudah sama, kalian bisa menjumlahkan pangkatnya. Ingat, ketika bilangan pokoknya sudah sama, kalian bisa menjumlahkan pangkatnya. Ini namakan pangkat. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 6. Jadi hasil akhirnya 2 pangkat 9. Baik, yang kedua adalah operasi bilangan. Jika ada bilangan pokoknya 1 berpangkat dipangkatkan lagi akan menjadi contohnya A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya bisa kalian kalikan. Di sini aku kasih contoh. Nah, contohnya
ketiga ada operasi perkalian dengan bilangan pokok yang berbeda, dikalikan dalam kurung, dipangkatkan M. A kali B pangkat M. Nah, jadi di sini pangkatnya ini masuk ke dua bilangan A pangkat M dikali B pangkat M. Ingat. Kedua bilangan ini akan memiliki pangkat M, pangkat yang sama. Jadi contohnya di sini 2 dikali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kita tahu 2 kali 2 artinya 4 dikali 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Ingat, 3 pangkat 2 nya 3 kali 3 bukan 3 kali 2. Jadinya 9. 4 kali 9 36. Sudah? Nah, setelah operasi perkalian kita memiliki lawannya yaitu operasi pembagian. Jadi di sini Ibu akan kasih sifatnya jika A pangkat M dibagi A pangkat M akan menjadi seperti A pangkat M dikurang M. Ingat, ini operasi pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Jadi A ini harus angkanya sama. Namanya A nya angkanya sama, pangkatnya yang berbeda. Jadi akan mendapat A pangkat M dikurang M. Contoh, jika ada 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya sama yaitu angka 5. Jadi akan menjadi 5 pangkat 4 dikurang 2. Karena bilangan pokoknya sama 5, kita bisa kurangi pangkat. Jadi 5 pangkat 2. Sudah? 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 yang hasilnya 25. Jadi ingat, setelah tadi dijelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian, sekarang kita akan belajar tentang bentuk baku bilangan yang juga tersisip bilangan berpangkat. Di mana bentuk baku bilangan akan selalu seperti ini. A kali 10 pangkat N. Ingat, A kali 10 pangkat N. Di mana A ini merupakan bilangan bulat yang lebih atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Ingat, A ini bilangan bulat yang lebih atau sama dengan 1 boleh dan lebih dan kurang dari 10. Jadi dia hanya sampai 9, sekian. Sudah, contohnya di sini misalkan 6,5 dikali 10 pangkat 5. Sudah? 6,5 dikali 10 pangkat 5. Artinya 6,5 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ingat, 10-nya ada 5 kali karena di sini pangkat 5. Jadi karena ini hilang komanya jadi 65. Tambahin 0 lagi 1, 2, 3, 4. Di 650.000. Ingat, di sini yang kalian perlu perhatikan itu syarat dari A. A-nya itu harus lebih atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi di sini A-nya ini tidak boleh 11, 12, harus kurang dari 10. Ya, itu namanya bentuk baku bilangan. Nah, di sini kan Ibu sudah jelaskan tadi dari bentuk baku bilangan ke bentuk biasa seperti ini. Sekarang umpamanya ada soal dari bentuk biasa ke bentuk baku bilangan bagaimana? Jadi ingat syarat dari A. Umpamanya ada bilangan 650.000. Sudah, di sini akan menjadi bentuk baku. Bagaimana caranya? Kalian ingat syarat dari A itu kurang dari 10. Kalau kalian ambil 65 kali di sini ada 0 sebanyak 4 kan bisa buat 10 pangkat 4. Ini salah karena A-nya ini masih lebih dari 10. Jadi buat dia kurang dari 10, kalian isi koma 6,5 dan pangkatnya jadi bertambah 1 karena ada satu angka di belakang koma. Jadi ingat, karena ada satu angka di belakang koma. Jadi pangkatnya bertambah 1 jadinya 6,5 kali
10 pangkat 5. Ingat, syarat A harus terpenuhi, yaitu kurang dari atau sama dengan 1, dan mohon maaf, A harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Itu harus syarat dari A. Jadi yang benar 6,5 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita ke materi terakhir di bilangan berpangkat. Tidak hanya di bilangan persamaan linear kita memiliki persamaan, di sini juga di bilangan berpangkat kita akan membelajar tentang persamaan pangkat sederhana. Di sini akan menemukan nilai X, berapa nilai X yang akan kalian cari. Contohnya langsung seperti ini. 9 pangkat X sama dengan 1/243. Nah, berapakah nilai X biar menjadi 1/243? Di sini kalian mencari nilai X. Kita lihat, bisakah mereka menjadi bilangan pokok yang sama? Nah, kalian harus apa bilangan pokok yang sama? Di sini kalian belajar. Ibu misalkan umpamanya kalau kita pakai 9 kali pangkat berapa biar jadi 243? Adakah kira-kira? Kita misalkan 9 pangkat 1, 9. 9 pangkat 2, 81. 9 pangkat 3, 729. Tidak ada. Jadi kita misalkan kalau 9 ini merupakan pangkat dari apa? Kan pangkat dari 3 kuadrat. K9 merupakan 3 kuadrat. Kalau 243 bisa nggak? Kita cari. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, 243. Ternyata 243 ini merupakan 3 pangkat 5. Jadi sudah menjadi bilangan pokok yang sama. Jadi 3 pangkat 5 kita ganti agar menjadi bilangan pokok yang sama di sini. Sama seperti perkalian dan pembagian. Jika bilangan pokoknya sama, kita bisa main di pangkatnya, bisa dikurangi, bisa dikalikan, ditambahkan maksudnya. Sudah? Karena sudah bilangan pokok yang sama, jadi kita bisa 3 pangkat 2X sama dengan, jika kita ubah tidak menjadi pecahan, pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Ingat tadi, di bilangan berpangkat negatif, 3 pangkat negatif 5. Ini bilangan aslinya. Jika kita bilangan menjadi positif pangkatnya, maka jadi pecahan. Perubahannya, perhatikan. Karena bilangan pokoknya sama, kita bisa coret. Jadi hanya pangkatnya saja masih sisa. 2X sama dengan negatif 5. Jadi nilai X sama dengan min 5/2. Baik, sekian materi dari Ibu tentang bilangan pangkat. Sampai bertemu di materi selanjutnya dan